Break down, come on. Hey, come on. Come on, boy, I can wait for somebody to pick up my straw. Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara Penasihat Hukum, Saudara Terdakwa, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tibalah saatnya bagi saya Muhammad Said Rahman sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan tuntutan pidana dalam perkara pidana nomor registrasi perkara PDM garis datar 45 garis miring 11 garis miring 2024 garis miring PN titik BDL atas nama terdakwa Ayam. Izin Yang Mulia, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada terdakwa. Terima kasih. Saudara terdakwa, harap jawab pertanyaan dari kami dengan jujur dan jelas mengenai identitas saudara. Apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan? Sudah sesuai, Pak Jaksa. Saudara terdakwa, apa hubungan saudara dengan korban bebek? Kami teman karib, satu kampus dan satu program studi bahasa Sanskerta, Pak. Bagaimana kondisi ekonomi saudara pada awal tahun 2024? Kondisi saya sedang sulit, Pak. Saya terlilit hutang pinjaman online dan tunggakan biaya kosan. Apakah saudara tahu kondisi ekonomi dan kesuksesan akademik korban bebek? Ya, saya tahu, Pak. Korban cukup sukses, sering dapat beasiswa, dan barang-barang miliknya bagus-bagus. Itu yang membuat saya iri, Pak. Pada tanggal 2 Februari 2024, saudara datang ke kos korban. Apa yang saudara lakukan saat tiba? Saya parkir motor sebelum masuk. Saya mengambil pisau lipat dari jok dan memasukkannya ke saku celana. Lalu saya masuk dan kami mengobrol seperti biasa. Saat mengobrol, apakah ada pertengkaran? Tidak ada, Pak. Kami bicara baik-baik. Lalu, bagaimana perbuatan penusukan itu terjadi? Saat saya berpura-pura hendak pamit pulang, saya langsung mengeluarkan pisau dari saku dan tanpa bicara langsung menusukkan ke badan korban. Setelah korban meninggal, apa yang saudara lakukan terhadap barang-barang korban? Saya mengambil laptop MacBook, dompet, dan ponselnya. Setelah itu, saya membungkus jasad korban dengan plastik besar dan spray dan menaburkan pengawet serta wangian sesuai yang saya lihat di film. Jadi benar saudara membunuh korban bebek, merencanakan perbuatan tersebut dan mengambil barang-barangnya? Benar, Pak Jaksa. Saya menyesal. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan keterangan terdakwa, terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak hanya memenuhi unsur pembunuhan biasa, tetapi juga unsur perencanaan yang matang, termasuk niat, persiapan alat pisau lipat, dan bahkan persiapan penghilangan jejak. Keterangan terdakwa ini telah sinkron dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada. Cukup, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, sesuai dengan surat dakwaan primer kami, yaitu pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana, kami, Jaksa Penuntut Umum, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan kami bacakan keseluruhannya telah kami uraikan secara rinci dalam surat tuntutan ini, khususnya pada bagian analisis yuridis sebagai berikut. Analisis yuridis. Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan primer, yaitu
pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Analisis unsur-unsur pasal 340 KUHP. 1. Unsur barang siapa. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam yang identitasnya telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan. 2. Unsur dengan sengaja, mens rea. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa secara sadar berkehendak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban bebek. Kesengajaan ini diperkuat oleh motif iri dan faktor ekonomi. 3. Unsur dan rencana lebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu, unsur ini terpenuhi karena terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat dan menyimpannya di jok motor sebelum mendatangi kos korban. Terdakwa datang dengan niat membunuh yang didasari motif iri dan ekonomi dan mengambil inspirasi dari film. Ada jeda waktu untuk berpikir tenang sejak menyimpan pisau, datang ke kos, hingga pura-pura pamit. Terdakwa melaksanakan niatnya dengan tindakan terencana, yaitu berpura-pura hendak pulang. Kemudian tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Terbukti terdakwa menusuk korban berulang kali di bagian leher dan dada hingga korban tumbang dan meninggal dunia, sebagaimana diperkuat dengan hasil visum et repertum. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Analisis unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dengan dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Ayam bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada keluarga korban. Berupa 1 buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban. 4. Berupa 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Yang Mulia Majelis Hakim, demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan seluruh hal, memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa, serta menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Demikian,
Surat tuntutan pidana ini kami sampaikan dan mohon agar diputus sesuai dengan amar yang telah kami ajukan. Atas perhatian Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.